Halo teman-teman, selamat datang di channel Fast Learner. Pada video ini kita akan ngasal lagi nih, cuman ngasalnya itu ngasal fisika. Oke, di sini udah ada soal, kita langsung bahas aja. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 54 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil selama 15 detik? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama harus kita tahu itu apa aja yang diketahui, dan dengan apa yang diketahui itu kita harus tahu konsep mana yang dipakai. Nah, kalau kita lihat di soalnya, pertama diketahui apa kecepatan tetap ya. Apa maksudnya kecepatan tetap? Berarti kecepatannya nggak berubah. Nah, kalau kecepatan tetap berarti konsep yang kita gunain itu apa? Ya, GLB ya. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. Nah, kalau di GLB apa aja rumusnya? Cuman satu rumusnya. Apa? Rumusnya itu adalah S sama dengan V kali T ya. Rumusnya cuman satu. Kalau misalnya kita mau nyari soal satu, tinggal dipindah-pindah aja ya, pindah ruas. Oke, selanjutnya apa yang ditanya? Di sini yang ditanya adalah jarak yang ditempuh ya. Ada jarak yang ditempuh. Oke, berarti yang ditanya itu S itu jarak. Lalu yang kita perluin apa aja? Ada V, kecepatan, dan T, itu waktu. Nah, di soal udah diketahui ya. Di sini kecepatan tetapnya 54 km per jam. Terus di pertanyaan ada waktunya ya, 15 detik. Nah, apakah kita langsung aja masukin ke rumusnya? Nah, kita harus cek dulu. Kalau di fisika, kita harus memperhatikan satuannya untuk setiap komponen-komponen yang diketahui. Oke, nah sekarang kita lihat kecepatan tetapnya itu 54 km per jam. Waktunya 15 detik. Nah, berarti beda ya. Yang 1 jam waktunya, yang 1 detik. Berarti kita harus ubah salah satu. Nah, paling lebih mudah kalau misalnya kita ubah kecepatan tetapnya. Jadi, pertanyaannya 54 km per jam 54 km per jam itu berapa meter per detik ya? Itu pertanyaannya. Nah, gimana caranya? Cara gampangnya adalah kalau kita pengen ubah kilometer per jam ke meter per second, tinggal angkanya, berarti 54-nya ini tinggal dibagi sama 3,6. Jadi gimana? Jadi 54 dibagi 3,6. Ini dihafalin aja ya, teman-teman. Jadi langsung aja dibagi 3,6. Nah, itu adalah hasilnya. Berarti berapa? 54 dibagi 3,6. Kalau misalnya bingung pembagian desimal, bisa kita kaliin dulu ya, kali 10 supaya komanya hilang. Jadi 540 bagi 36. Jadi berapa? Jadi berapa? Betul ya, 15. Jadi 15 meter per second. Oke. Nah, kita udah dapat 15 meter per second itu adalah si kecepatan atau V. Waktunya udah dikasih tahu 15. Berarti tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Berarti S yang kita pengen cari itu jadinya berapa? V kali T jadinya 15 meter per second dikali 15 second. Nah, satuannya jadi apa sekali kali? Kita bisa lihat di sini ya, meter per second kali second. Secondnya nanti kecoret. Jadi habis tinggal meter. Makanya jarak itu satuannya meter ya. Oke, 15 kali 15 jadi berapa? Jadi 225 meter. Oke, ini jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal yang terakhir. Soalnya adalah mobil A dan B mula-mula berjarak 180 meter. Kemudian bergerak dengan arah berlawanan dengan kecepatan tetap masing-masing 72 km per jam dan
36 km per jam. Pertanyaannya, kapan dan di mana kedua mobil berpapasan ya? Nah, di sini yang kita perlu lihat, yang pertama ada dua buah mobil ya. Berarti kita gambar ada dua buah mobil. Ada dua mobil gini ya misalnya ya. Ada mobil A dan mobil B. Mereka berjarak berapa di situ? Berjarak 180 meter. Berarti kita bisa tulis jaraknya 180 meter ya. Oke. Di sini bergerak dengan arah berlawanan. Berarti kita misalin aja, misalnya yang A, mobil yang A ini yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan itu B, yang A bergerak ke kanan, yang B bergerak ke kiri. Berarti kan kalau berlawanan lebih cepat ketemunya ya, berpapasan lebih cepat. Oke, arahnya berlawanan. Terus mereka punya kecepatan tetap masing-masing. 72 km per jam berarti untuk yang A ya. Dan 36 km per jam untuk yang B. Oke, berarti di sini yang A-nya 72 km per jam. Yang B-nya 36 km per jam. Oke, pertanyaan tadi kapan dan di mana ya? Kapan dan di mana? Oke. Nah, sama ya, kita harus cek dulu satuannya karena di sini kecepatannya dalam bentuk kilometer per jam tapi jaraknya dalam meter. Berarti kita harus ubah salah satu. Nah, tadi sama kayak soal sebelumnya, yang paling gampang kalau kita ubah yang V-nya ya, atau kecepatannya. Nah, caranya gampangnya tadi, tinggal kita bagi sama 3,6 ya. Berarti untuk yang A dibagi 3,6 jadi berapa? Jadi 20. Yang B jadi berapa? 36 bagi 3,6 jadi 10 ya. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat kecepatannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu adalah kapan dan di mana? Kapan dan di mana? Kapan itu berarti waktu ya, T-nya. T-nya kapan? Di mana juga apa? Kalau di mana itu S ya. Berarti kalau kita gambar berarti kan ada di sebuah titik, misalnya di sini nih. Itu di mana titik ketemunya ya. Oke. Nah, gimana caranya? Kalau mau nyari waktu, sebelumnya kita ingat-ingat lagi apa persamaannya. Di sini kecepatannya tetap ya, kecepatan tetap. Berarti rumusnya cuma satu tadi. GLBB. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Oke. Nah, yang ditanya adalah T. Otomatis berarti kita ubah ya. T itu bisa jadi S per V. Nah, tapi kalau di soal ini kayak gimana? Kita pakai rumus berdasarkan apa yang diketahui. Oke, di sini yang diketahui ada kecepatan, V, ada jarak. Nah, kita pakai persamaan yang dimiliki oleh keduanya secara bersamaan. Maksudnya gimana? Langsung ambil contoh aja. Jadi kalau di soal ini yang diketahuinya itu adalah yang dimiliki oleh keduanya adalah atau ada kaitan dengan keduanya adalah jarak ya. Jarak A dan B. Kalau kecepatan tadi punya kecepatan masing-masing. Kalau secara bersamaan itu adalah jaraknya ya. Maka kita ngadainnya pakai persamaan jarak. Berarti gimana cara kita nulisnya? Kalau jarak antara mobil A dan mobil B itu 180, berarti kita bisa tulis
SA, jarak A. Apa itu SA? SA itu jarak yang ditempuh dari mobil A sampai ke titik mereka berpapasan. Ini SA. Kalau SB berarti jarak dari titik awal B ke titik berpapasan ya. Kalau kita jumlahin harus 180 meter, betul ya? Oke. Nah, S itu rumusnya apa? V kali T. Berarti jadi VA kali TA, VA kali TA tambah VB kali TB sama dengan 180 meter. Nah, selanjutnya kan mereka berpapasan ya. Kalau mereka berpapasan, berarti bisa kita bilang waktu yang mereka tempuh untuk mencapai titik temu itu pasti sama ya. Berarti kita bisa tulis bahwa TA sama TB-nya sama. Terus ya udah kita misalin jadi T ya. Berarti gimana? Jadi VA kali T, VB kali T. Langsung aja kita masukin ya. Berarti VA-nya berapa tadi? 20. Berarti jadi 20T tambah 10T sama dengan 180. Berarti T-nya berapa? 20 tambah 10, 30. 30T sama dengan 180. Maka dari sini kita dapat T-nya 180 bagi 30. Jadi berapa? Jadi 6 ya. 6 second. Oke, jadi ini jawabannya. Jadi 6 detik. Oke. Jadi kita udah dapat berdasarkan persamaan penjumlahan kedua jarak itu jadi 180. Kita dapat mereka waktunya kapan mereka berpapasan itu setelah 6 detik kemudian. Nah, pertanyaan selanjutnya di mana? Nah, kalau di mana berarti ya kita masukin ke salah satu aja ya. Tadi rumus S itu adalah V kali T. Itu ya. S itu V kali T, berarti kita masuk ke sini. Oke. S itu V kali T, berarti kita masukin ke salah satu aja. Mau yang mana? Yang mobil A misalnya ya. S sama dengan, berarti kalau SA sama dengan VA kali T. VA kali T ya. Berarti jadi berapa? Jadi 20. Kalau lihat ya tadi ya 20 ya. 20 dikali berapa T-nya? 6. Jadi 20 kali 6. 20 meter per second kali 6 second. Jadi berapa? 120 meter. Ini jawabannya. Oke. Oke, jadi itu. Kalau misalnya kita pengen tahu SB-nya berapa, ya tinggal kurangin aja ya. 180 dikurang 120 jadi berapa? 180 kurang 120 jadi 60. Berarti SB-nya 60. Ini SB-nya 60 ya. SB-nya 60 meter. Oke. Itu aja untuk di video ngasal fisika hari ini. Share ke teman-temannya ya kalau misalnya ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.